Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan pagi ini bersama dengan tema yang sama nih, yaitu Sport Management and Development bersama dengan Bang Gilang. Masih bersama Bang Gilang di sini. Oke Bang, tadi kita di segmen-segmen berikut sebelumnya kita sudah membahas mengenai perusahaan yang sudah membangun dan bagaimana manajemennya. Sekarang kita membahas mengenai manajemen diri sendiri nih. Nah, sering menjadi bahasan yang menarik juga. Sebenarnya untuk mendapatkan tubuh ideal dan sehat itu yang harus dimaksimalkan pola makannya kah atau olahraganya? Nah, itu gimana, Bang? Yang jelas kalau kita bicara ingin tubuh yang maksimal, yang utamanya adalah latihannya. Latihannya berarti di olahraganya? Olahraganya. Yang kedua, penunjangnya itu makanannya. Olahraga ini gimana misalkan kita mendapatkan tubuh yang bagus, misalkan di dunia fitness itu tekniknya harus benar dulu. Kalau kita angkatnya asal-asalan, ya kan, itu bahaya. Karena kan yang kita rusak itu otot. Ya. Ketika otot rusak, kalau misalkan salah gerakan, persendian kita juga kurang baik gitu. Karena kalau misalkan pergerakan kita bagus, pergerakan fitness itu seperti kita kayak di masas. Kalau tekniknya benar gitu. Kalau benar. Nah, itu makanya diperlukan PT ya? Iya, perlukan PT karena mereka punya wawasan yang lebih di sana kan. Iya, benar. Nah, baru kita tunjang oleh makanan gitu. Jadi makanan ini sebagai penunjangnya? Penunjang makanan. Karena latihan kan awalannya tuh, ya kan, baru dilengkapi oleh makanan. Gitu. Misalnya kita pengen penurunan berat badan, itu ada sistem kalori namanya. Kalori normal, kalau misalkan penurunan berat badan itu berkurang. Kalau ingin dari menaikkan berat badan, kalorinya dinaikkan. Itu ada hitung-hitungannya. Nggak bisa kita misalkan makan ini nebak berapa kalori. Makannya nggak bisa gitu. Jadi emang PT-nya juga harus tahu gitu loh. Misalkan saya pengen menurunkan berat badan, ya kan, kalori normal saya kan besar 3.000 kan. Nah, berapa harus turun kalorinya berapa? Kalau mau naik ke berat badan juga berapa? Si PT-nya juga harus tahu itu. Karena makanan pelengkap dari semuanya. Iya, semuanya. Tapi tetap memang harus diiringi dengan olahraga. Harus itu. Olahraga itu tetap yang utamanya. Harus utamanya olahraga gitu. Pelengkapnya makanan, ya kan. Terus juga terakhir baru itu istirahatnya. Iya, istirahatnya. Nah, istirahatnya ini juga harus diperhatikan berarti. Harus perhatikan. Harus cukup 8 jam sehari. Ya, kisaran segitulah. 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 ya. jam sehari. Karena kalau kita bicara di fitness itu, otot itu mulai berkembang pada saat kita istirahat. Nah, itu dia. Katanya kalau fitness nih, olahraga fitness gitu, menariknya adalah mereka tubuh kita tetap terbakar kalorinya ketika tidur. Apakah benar, Bang? Betul, itu kenapa? Karena kita latih dari atas sampai bawah. Gitu. Jadi setiap bagian per part body kita itu kan punya sistem lemaknya beda-beda. Dada lemaknya sama bokong beda, bicep ya kan sama shoulder beda gitu. Jadi yang kita latihkan setiap hari pasti dari atas sampai bawah gitu kan. Walaupun misalkan si kitanya punya jadwal latihan, misalnya hari Senin latihan dada aja, minimal pasti ada sedikit kakinya kan gitu. Jadi dari atas sampai bawah pasti kebakar. Kalau kita lari hanya saat itu aja. Iya, benar. Yang kita latih juga bukan otot tapi otot jantung. Effort to make namanya. Oke. Berarti kalau fitness ini memang benar itu ya? Ya, benar. Bisa kalau fitness mencakup semuanya. Semuanya. Oke. Nah, Bang, itu kan bukan ini ya, bukan terlepas dari olahraga lain tidak bagus ya. Maksudnya ini kita bicara skop yang keseluruhan. Karena sesuai dengan bahasan kita tadi ya. Oke. Nah, Bang, ini merintis usaha sudah bertahun-tahun nih, sudah ya bisa dikatakan lama juga. Lumayan. Sudah 4 tahun untuk Fit Goal ya. Oke. Itu bagaimana kuncinya agar tetap konsisten gitu loh untuk mempertahankan usaha itu bagaimana? Kita harus tahu tujuannya dulu. Oke. Kita harus tujuannya dulu, mau seperti apa, mau dibawa kemana. Ketika sudah ada tujuannya, ya kan, nanti plannya akan timbul sendirinya. Gitu. Karena pasti awal-awal kita mulai usaha itu kita pasti kebingungan mau kemana kan. Tapi mau nggak mau kita harus nge-push diri kita, tujuannya seperti apa sih bangun usaha ini, mau ngapain gitu, mau impact sama benefit ke orang-orang mau ngapain gitu. Kita mau dikenal seperti apa, bukan pribadi tapi perusahaan. Karena kalau kita bicara bangun perusahaan itu hilangkan ego pribadi, pokoknya perusahaan aja. Saya tidak pernah ngomong saya
saya yang bangun Fit Goal enggak, tapi saya yang bantu Fit Goal. Bantu Fit Gitu. Goal. Oke. Jadi ketika mau membuka usaha itu hal yang harus dibulatkan Iya. adalah mengenai pola pikir itu. Iya. Mindset itu ya. Iya. Agar bisa tetap konsisten sampai dengan sekarang Iya. dan tahun-tahun berikutnya. Karena juga kan usaha itu nggak ada yang ngajarin. Iya Ya, benar. yang ngajarin tembok. Oke. Kenapa yang tembok? ada- Ketika kita salah kebentur kita balik lagi kan. Balik lagi. Kita evaluasi. Beda kalau misalnya kita bekerja di salah satu instansi atau institusi, di sana kita udah ada SOP-nya. Iya benar. Kita tinggal ngikutin, tinggal bisa bawa diri. Ya kan, kita pantas nggak di sana? Kita tinggal jalan aja Iya, gitu jalan ya. aja. Tapi kalau misalnya kita bangun usaha nggak bisa. SOP kita bikin sendiri, ya kan? Kita bikin tujuannya sendiri, kita bikin plannya sendiri, gitu kan? Kita gaji sendiri, gitu. Jadi benar-benar lebih melatih disiplin sendiri ya. Iya, gitu. Oke. Balik-balik juga pilihan. Balik-balik lagi juga pilihan, benar sekali. Nah, kalau kita bahas resolusi nih Bang, apa nih resolusi Abang di tahun ini terkait dengan bisnis yang sedang Abang jalani? Resolusi saya yang jelas utama Fit Goal ya, utama Fit Goal bisa dikenal masyarakat, lebih luas lagi hadirnya Fit Goal itu, ya kan? Yang jelas tadi dari sedikit dipaparkan di Iya. segmen sebelumnya gitu kan. Yang kedua, apa yang saya jalankan untuk beberapa kegiatan usaha yang saya bantu gitu kan, bisa juga menimbulkan hal yang positif gitu. Oke. Dan juga yang paling penting itu saya selalu berniat dari dulu ketika kita berusaha ya kan, baik diri sendiri atau bangun usaha, kita bisa memfasilitakan orang bisa bekerja. Karena nilai dari bangun usaha itu esensinya adalah mengerjakan orang. Karena dari sana kita bisa sedekah. Ya, Oke, karena berarti- kalau misalkan kita bangun usaha, kita yang ngerjain, kita yang Semuanya semua kita, kita, gitu. itu memang bisa, tapi khawatirnya ego akan muncul Iya benar. gitu. Karena kan bangun dari usaha esensinya tadi itu, kita bisa berdampak buat orang-orang banyak. Bisa menciptakan lapangan kerja untuk Iya, orang lain dampaknya seperti itu. itu. Ya. Nah, kalau di tahun 2020 itu belum ada pesaingnya. Kalau sekarang apakah sudah ada? Kalau di Bengkulu belum, Kalau di Bengkulu tapi belum? kalau seluruh Indonesia sudah banyak. Di seluruh Indonesia sudah Sudah banyak. Artinya di Bengkulu memang belum melirik ke arah sini. Belum. Belum ya. Kita hanya salah satu, jadi pionir pertama salah satunya Fit Goal Indonesia. Oke. Karena beberapa dream juga yang saya inginkan di Fit Goal, nanti ada beberapa plan kalau bisa kesampaian gitu kan. Harapannya Fit Goal ini juga punya salah satu klub gym di Bengkulu. Oh, jadi Ya, itu harapannya. ya harapannya di sana. Salah satu klub gym, tapi saya nggak tahu kapan. Tapi hanya dream perusahaan kita aja gitu kan. Hanya cerita karena saya juga backgroundnya pernah di salah satu industri mega gym dunia, ingin mengasih atau mengedukasi yang lebih gitu. Karena ketika kita sudah bercimpung rasanya pasti beda. Rasanya Iya, masih pasti beda ya. Oke. Ini memang dari dulu memang kebiasaannya olahraga seperti itu ya, Bang. Memang hobinya di sana, sekarang juga menjalankan bisnis di bidang olahraga seperti itu. Apakah tidak pernah ada di fase jenuh di bidang olahraga? Alhamdulillah tidak pernah ya. Tidak pernah. Iya, karena memang apa yang saya lakukan gitu kan, bukan dari dulu ya, apa yang saya lakukan setiap harinya itu emang atas kesadaran, bukan atas suruhan. Oh, baik. Jadi memang diri sendiri ya, Ya, mau diri gerak sendiri, gitu ya. Jadi memang seperti itu akhirnya. Ya makanya saya selalu bilang dulu sampai sekarang juga, me and always me. Ini adalah Iya, saya ya adalah saya. motonya itu ya. Iya, kalau saya pribadi itu. Iya. Oke. Luar biasa. Nah, ini ada permasalahan nih. Biasanya kalau yang susah dari olahraga ini untuk menimbulkan niatnya, itu bagaimana sih? Apakah pernah Bang, Abang tuh kayak mager-mageran di suatu hari seperti itu, terus memunculkan niat itu kembali untuk kembali berolahraga lagi, itu bagaimana sih? Paling satu, ketika celana saya udah nggak muat. Kembali lagi ke berat badan. Olahraga ya. Ketika saya misalkan lagi ingin menaikkan massa otot di fitness gitu kan, otomatis kan makannya lebih daripada itu. Iya. Jadi celana nggak muat, mau nggak mau harus cutting. Gitu. Karena di fitness contohnya aja, kalau misal kita bulking terus, ya kan nggak ada perubahan juga sedikit jenuh. Gitu. Jadi kita ngulik-ngulik sendiri lah badannya. Oke. Ini kalau fitness itu berarti nggak apa-apa ya setiap hari ya? Nggak apa-apa, nggak ada namanya olahraga itu overtraining. Nggak ada namanya. Karena fitness kan setiap hari beda-beda latihannya. Iya. Tapi kalau pemula Hmm. nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa juga. Paling kalau pemula itu paling sakit-sakit badannya. Iya, kalau udah sakit nih,
tuh gimana tuh Bang? Apalagi Kalau sakit pemula. itu harus dikasih protein lebih. Sama jadi gula. makannya Ya, sama gula. Tapi gulanya gula alami. Gula maksudnya alaminya dari buah. buah-buahan Ya. gitu Jangan ya. dari minuman, manis-manisan jangan. Jadi itu yang bisa membantu Ya, bisa itu membantu. Merecovery ototnya. mereka Ya. ototnya. Oh jadi soalnya kan biasanya kalau udah sakit-sakitan nih skip dulu besoknya nih, keterusan besoknya skip lagi. Jadi, bablas. bablas akhirnya. Oh jadi tidak apa-apa Tidak setiap apa-apa, hari. ya. Kalau sakit itu tidak apa-apa dibawa untuk olahraga. Boleh intensitasnya turunkan. Oh intensitasnya Ya, turunkan. Misalkan kita biasa lari jalan pagi. Gitu. Misalkan kalau kita angkat beban gitu kan perenggangan aja. Atau boleh misal 2 kilo, 3 kilo. Kecuali kalau misalkan trainernya latihannya dari hari Senin sampai Minggu itu aja terus. Baru kita tanyain kok ini terus latihannya. Iya, Gitu. kenapa itu Iya, terus ya? harusnya kan beda gitu. Bisa ditanya. Nah kalau cewek-cewek nih, ini kayaknya permasalahan trainer gym juga ada yang bilang gini. Waktu itu kalau cewek ini biasanya langsung fokus gitu loh, maunya minta gimana sih caranya untuk mengecilkan perut gitu kan, gimana sih caranya latihan apa ini yang harus dilakukan. Nah tapi ternyata tidak bisa langsung fokus Ya. ke bagian tersebut. Benar seperti itu Bang? Betul. Jadi kalau kita bicara untuk diet lah, itu diet ya. Diet. Diet itu dari atas sampai bawah bakal ngecil kalau kita turunkan kalorinya. Nah, baik tadi kalori itu apa sih? Sumber energi yang kita dapatin dari makanan sama minuman. Nah, itu tuh sudah ada datanya. Datanya ada aplikasinya. Aplikasinya itulah untuk kita. Nah, misalkan nama Mbak Utari, kan, umurnya berapa, gitu. Nanti kebaca tuh kalorinya berapa per hari. Nah, nanti makannya misalnya nasi padang nih, ya kan makan nasi padang. Atau enggak makan dada ayam, dicatat dada ayam. Ini ke tracking gitu. Ke tracking. Iya, ke gizinya. tracking. Jadi kalau misalkan bablas, olahraganya besoknya lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya, karena kan ada kalori yang masuk sama yang keluar kan. Sama yang Ya, keluar. yang masuk makanan, minuman, yang keluar kita olahraga. Even gerak pun kita keluarkan kalori, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Oke, seperti itu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya Bang ya. Sekarang kita jeda dulu. Boleh. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.